hari ini. Nah, perkenalkan nama Kakak Fritz Damani, Kakak adalah tutor masterclass untuk mata pelajaran sosiologi. Selama mengikuti live class, ada beberapa peraturan yang mohon diperhatikan untuk adik-adik semua. Yang pertama, ayo deh kita aktif dan responsif dalam proses pembelajaran selama di live class melalui kolom chat. Jadi adik-adik bisa menuliskan tanggapan, ya, bisa menuliskan jawaban kalau nanti kakak ada pertanyaan melalui kolom chat. Kemudian adik juga bisa bertanya seputar topik pembelajaran nanti melalui kolom chat maupun kolom Q&A. Tapi mohon dek menjaga etika dan kesopanan ketika berkomentar selama live class berlangsung. Nah, dalam live class kali ini, kakak akan mengajak kalian yang pertama untuk memahami pengertian gejala sosial dan nanti membedakannya dengan masalah sosial. Kemudian yang kedua, kita akan mengulik, akan mengungkap beberapa gejala sosial yang aktual dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia terutama. Nah, pertama sekali deh kita mau lihat apa sih gejala sosial ya. Nah, gejala sosial ada kata sosial di dalamnya, pastinya dia terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa terjadi gejala sosial? Karena individu berinteraksi, berhubungan timbal balik. Kelompok berinteraksi, berhubungan timbal balik. Individu dengan kelompok pun berhubungan timbal balik. Nah, dalam hubungan timbal balik itu, seringkali ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Ada perbedaan ideologi, ada perbedaan kebijakan, dan sebagainya. Itu bisa mengakibatkan terjadinya gejala sosial. Nah, yang kedua, adik-adik, gejala sosial bukan masalah sosial, tapi sebagian gejala sosial bisa berkembang menjadi masalah sosial. Contohnya kegemaran bermain game online. Itu sebenarnya gejala sosial, bukan masalah sosial. Tapi ketika anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain game online, kemudian kebiasaan itu dimiliki oleh banyak orang, kemudian untuk memuaskan kegemaran main game online, mungkin dia jadi bolos sekolah, mungkin dia jadi melupakan kewajibannya, itu bisa berkembang jadi masalah sosial. Nah, kemudian yang berikutnya, gejala sosial sering bersifat spesifik dan tidak universal. Walaupun sebagian gejala sosial bisa kita jumpai di semua masyarakat di berbagai belahan dunia, tapi ada juga gejala-gejala sosial tertentu, Dek, yang bersifat spesifik dan tidak universal, yang mungkin hanya ada di Indonesia. Contohnya kegemaran orang terhadap batu aki, ya, beberapa tahun lalu orang sangat-sangat menggemari batu aki sehingga batu aki yang susah ditemui, yang punya guratan-guratan menarik itu berharga sampai miliaran rupiah, itu hanya terjadi di Indonesia. Tapi kalau kemiskinan itu gejala sosial yang bersifat universal dan umum, bisa ditemui di berbagai belahan dunia. Sampai sini, apakah bisa dipahami, Dek? Kalau belum bisa dipahami, silakan kakak tunggu pertanyaannya. Ya, komentarnya bisa melalui kolom chat, bisa melalui kolom Q&A. Nah, kemudian gejala sosial sulit diprediksi kemunculan dan sirnanya, ya. Kalau cuaca bisa diprediksi dengan ilmu pengetahuan meteorologi dan geofisika misalnya. Tapi kalau gejala sosial, kita sulit prediksi kemunculan dan sirnanya. Ya, kita sulit prediksi apakah kecerdasan buatan, ya, AI yang saat ini sedang sedang marak-maraknya, ya, dengan ChatGPT yang katanya bisa menggantikan pekerjaan untuk menulis, beberapa pekerjaan mungkin nanti akan tergantikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kita susah memprediksi, ya, itu akan menimbulkan gejala apa, itu akan menimbulkan masalah apa, nantinya kecerdasan buatan akan berkembang sejauh mana, masalah sosial apa yang akan terjadi di masyarakat akibat berkembangnya kecerdasan buatan, dan sebagainya. Ya, kita sulit prediksi kemunculan gejala sosial, dan sulit pula kita prediksi kapan suatu gejala sosial itu akan berakhir. Kayak kemiskinan misalnya, ya, kemiskinan itu adalah gejala sosial yang kita nggak bisa prediksi kapan sih bakal sirna gitu. Karena di negara-negara yang maju sekalipun,
kemiskinan itu tetap ada. Ya, kebijakan apapun yang dilakukan, kemiskinan bisa berkurang, tapi tidak bisa disirnakan. Ya, jadi itu gejala sosial, dia sulit diprediksi muncul dan sirnanya. Kemudian gejala sosial bersifat dinamis, ya, dia gampang berubah-ubah, dia tidak tetap, dia mungkin bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kemiskinan, apa yang dimaksud dengan miskin di Indonesia mungkin beda dengan yang dimaksud dengan kemiskinan di negara lain. Dia bersifat dinamis, bervariasi, mudah berubah-ubah, ya. Hari ini ada, mungkin besok udah nggak ada lagi. Hari ini gemarnya A, mungkin besok gemarnya B. Hari ini trennya mungkin makanan organik, mungkin besok trennya suplemen kesehatan dan sebagainya. Ya, itu gejala sosial, dia bersifat dinamis. Nah, gejala sosial yang mau kita bahas pertama kali adalah gejala sosial yang tertua sebenarnya dalam sejarah kehidupan manusia, ya, kemiskinan. Ya, dari gambar kita bisa lihat fenomena kemiskinan itu terutama marak ditemukan di kota-kota besar di berbagai belahan dunia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Kita sebenarnya kalau mau mendefinisikan kemiskinan itu nggak bisa hanya dengan satu kalimat, nggak bisa hanya dengan dua kalimat, karena kemiskinan itu multidimensional, deh. Ya, kemiskinan itu melibatkan banyak sekali dimensi. Maka ada berbagai pengertian yang akan kakak rangkum di sini untuk menjelaskan apa sih kemiskinan itu. Nah, yang pertama dikatakan miskin, ya, kemiskinan itu merujuk pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar. Yang dikatakan miskin adalah ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan sehari-hari. Kebutuhan papan sehari-hari. Ya, mungkin dia tinggal di rumah yang tidak layak huni. Ya, dia tidak bisa makan 3 kali sehari. Dia menerapkan prinsip asal kenyang kalau makan, dengan meningkatkan konsumsi bahan pangan sumber karbohidrat, tapi sedikit sekali mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung protein, lemak, vitamin, dan sebagainya. Dia mungkin pakaiannya hanya sepasang yang melekat di badan, sehingga pakaian itu yang dicuci, dikeringkan, kemudian dipakai kembali. Itu yang dimaksud dengan kemiskinan. Nah, kemudian yang kedua, kemiskinan merujuk pada ketiadaan akses terhadap fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi dikatakan miskin kalau sulit dia untuk mengakses fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar. Apa saja fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar? Ada banyak. Yang pertama mungkin sekolah. Ya, orang yang miskin sulit sekali mengakses sekolah, lembaga pendidikan, sehingga anak-anaknya mungkin putus sekolah. Kenapa sulit mengakses? Yang pertama tentunya karena ketiadaan biaya atau keterbatasan biaya. Yang kedua mungkin kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap warga miskin. Kemudian apalagi fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan, ya. Orang miskin sulit mungkin mengakses layanan kesehatan yang berkualitas yang terjangkau. Ya, sehingga ada buku berjudul Orang Miskin Dilarang Sakit. Kenapa dilarang sakit? Karena sulit mengakses fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, yang ketiga, ketiadaan jaminan masa depan. Ya, kenapa tiada jaminan masa depan? Karena penghasilan yang diperoleh warga miskin, biasanya kalau orang miskin itu, dia bekerja seharian, tapi upahnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hari itu saja. Hanya cukup untuk membeli makanan hari itu saja. Ya, tidak ada lagi sisa penghasilan yang bisa ditabung. Padahal agar masa depan terjamin, kita butuh tabungan. Nanti tabungan itu bisa kita investasikan atau bisa kita manfaatkan sebagai modal untuk berwirausaha. Ya. Nah, karena keterbatasan penghasilan, maka orang miskin biasanya tidak punya jaminan masa depan. Akibatnya apa kalau orang miskin tidak punya jaminan masa depan? Akibatnya hidupnya akan rentan. Rentan terhadap apa? Kita akan lihat lebih lanjut nanti di poin-poin berikutnya. Ya, sampai di sini apakah bisa dipahami, Dek? Kalau belum bisa dipahami, silakan ya, boleh dikomentari. Kalau kecepatan, boleh nih dibilang nih di kolom chatnya nih, Kak, kecepatan, atau Kak, ulang dong yang poin mana gitu. Ya, silakan.
Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di kolom Q&A. Nah, ini tadi yang kakak sampaikan, Dek, karena dia tidak punya jaminan masa depan, maka dia sangat rentan terhadap guncangan dalam kehidupan. Kalau kamu tidak miskin, ya, kalau kamu nih nggak miskin, ketika sakit, kamu akan punya uang untuk berobat. Ketika kamu tidak miskin, kamu sakit, kamu mungkin punya asuransi. Pengobatanmu ditanggung oleh asuransi, kamu bisa berobat sampai sembuh tanpa keluar biaya besar lagi. Tapi orang miskin, karena hidupnya rentan, ketika terjadi guncangan, dia sakit misalnya, dan tidak bisa diobati dengan obat-obatan warung, yang bisa dibeli bebas di warung, mungkin dia akan harus meminjam ke orang. Mungkin karena sulit memperoleh pinjaman, dia harus pinjam ke lintah darat dengan bunga besar. Atau dia harus menjual, menggadaikan barang-barang yang ada di rumahnya. Ya, sehingga akibatnya apa? Oke, komentarnya nanti ya, Dek, kakak tanggapi. Ya. Kemudian, suara kakak jelas nggak nih, Dek? Karena di sini lagi hujan lebat. Jelas ya, Dek, ya? Oke, makasih untuk Cinta ya, dan Olivia. Nah, kakak lanjutkan ya. Karena dia tadi sakit nih, dia nggak punya biaya untuk berobat, dia nggak punya tabungan, maka ketika sakit, untuk berobat ke rumah sakit, dia harus pinjam, harus jual barang-barangnya. Akibatnya apa? Akibatnya dia rentan menjadi semakin miskin. Ya, orang miskin ketika mengalami guncangan dalam kehidupannya, dia rentan untuk jadi semakin miskin. Kenapa rentan jadi semakin miskin? Ya tadi itu, Dek. Karena dia harus minjem uang nih. Membalikannya gimana caranya ya? Dia harus jual barang-barang yang ada di rumah. Kemudian rumah jadi nggak ada apa-apa. Ya, jadi orang miskin sangat rentan terhadap guncangan dalam kehidupannya. Nah, kemudian orang miskin biasanya akan berhadapan dengan terbatasnya sumber daya alam. Kenapa sumber daya alamnya terbatas? Karena orang miskin biasanya rumahnya hanya sepetak, kemudian tidak punya sumber daya alam berupa pekarangan yang bisa dimanfaatkan misalnya untuk bercocok tanam. Ya, tidak bisa dimanfaatkan, jadi dia nggak punya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, untuk nanam cabai, untuk beternak ayam telurnya diambil, nggak bisa. Ya, dia nggak punya sumber daya alam yang bisa digunakan supaya pengeluaran rumah tangganya berkurang. Ya, kenapa? Karena ya nggak punya pekarangan, ya, rumahnya tidak bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran. Nah, kemudian rendahnya kualitas SDM. Biasanya orang miskin itu kualitas sumber daya manusia dalam keluarganya rendah. Kenapa? Ya karena tadi, Dek, dia sulit mengakses fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, karena sulit mengakses fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar, putus sekolah tadi, tentunya kualitas SDM-nya akan rendah. Ya, akibatnya dia akan sulit untuk mengakses lapangan pekerjaan formal, sulit memperoleh pekerjaan yang tetap, sehingga mungkin terpaksa bekerja sebagai pekerja sektor informal, ya, mungkin dia jadi pengemis, jadi pengamen, dan sebagainya. Kemudian ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. Kenapa orang miskin itu memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat? Yang pertama mungkin karena minder. Dia merasa rendah diri dengan keadaannya, merasa rendah diri melihat keadaan orang lain yang lebih baik dari dia. Sehingga dia memilih untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, orang miskin mungkin memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat. Karena apa? Karena kegiatan sosial masyarakat biasanya butuh uang.
Kalau ada arisan misalnya, pasti harus keluar uang. Kalau datang melayat, harus nyumbang. Kalau datang ke pesta pernikahan, harus juga nyumbang. Jadi itu dianggap sebagai tambahan pengeluaran. Itu yang dihindari oleh orang miskin, sehingga memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat. Nah, kemudian orang miskin juga terbatas aksesnya terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian berkesinambungan. Kenapa? Ada kaitannya dengan rendahnya kualitas SDM tadi, deh. Ada kaitannya dengan ketiadaan akses terhadap fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, akibatnya apa? Karena rendah kualitas SDM, karena tidak berpendidikan, maka dia sulit dapat lapangan kerja di sektor formal. Susah kalau mau jadi karyawan, susah kalau mau jadi pegawai, susah dapat pekerjaan yang penghasilannya teratur, penghasilannya tetap setiap bulan, gajinya tetap, susah. Sehingga orang miskin biasanya terpaksa bergelut di sektor informal, ya, pedagang kaki lima dan sebagainya. Sampai di sini apakah sudah bisa dipahami, Dek? Kalau belum bisa dipahami, ya, boleh dituliskan pertanyaannya di kolom Q&A, boleh di kolom chat juga boleh. Ya, ini kakak udah baca ada pertanyaan dari Raka Firja, ya. Nah, mungkin Raka Firja masih sulit membedakan antara gejala sosial dengan gejala kejiwaan, ya, Dek, ya. Kalau gejala sosial itu terjadinya di masyarakat, bukan di dalam diri seseorang, ya. Kalau yang terjadi di dalam diri seseorang itu namanya gejala mental atau gejala kejiwaan, ya. Kalau kita caranya mengetahui gejala sosial di sekitar kita sih gampang, ya. Cara mengetahui gejala sosial yang ada di sekitar kita gampang. Coba lihat aja, apa sih yang sering terjadi, ya? Apa sih yang sedang happening? Apa sih yang sedang digemari? Apa yang sedang meresahkan? Biasanya itu adalah gejala sosial. Sedang digemari, sedang meresahkan, sedang banyak dibicarakan, itu biasanya adalah gejala sosial. Nah, kemiskinan, Dek, bisa kita bedakan atas beberapa jenis berdasarkan beberapa kriteria. Izin kakak minum sebentar, ya, Dek, ya. Nah, yang pertama, Dek, berdasarkan dimensinya. Berdasarkan dimensi, ada kemiskinan akibat globalisasi, ada kemiskinan akibat pembangunan, ada kemiskinan sosial, ada kemiskinan konsekuensial. Apa itu kemiskinan akibat globalisasi? Ingat saja, Dek, pengertiannya sederhana. Kemiskinan akibat globalisasi adalah kemiskinan karena kalah bersaing. Di era globalisasi, Dek, kita harus siap bersaing. Bersaing dengan siapa? Dengan semua orang. Ya, untuk mendapatkan lapangan pekerjaan harus bersaing. Kalau kalah dalam bersaing, akibatnya apa? Mungkin saja kemiskinan. Ya, dalam berwirausaha kita harus bersaing dengan usaha lain yang sejenis. Kalau kalah bersaing, akibatnya apa? Gulung tikar, jatuh miskin. Maka kemiskinan akibat globalisasi itu adalah kemiskinan akibat kalah bersaing di era global. Ya, dan ketika globalisasi datang saat ini, kita bukan hanya harus bersaing dengan sesama anak bangsa, tapi juga harus bersaing dengan pendatang dari negara lain yang juga mencari lapangan kerja di Indonesia. Karena di era globalisasi, kita memang tidak bisa menutup diri dari arus tenaga kerja asing yang datang mencari kerja di Indonesia. Nah, kemudian kemiskinan akibat pembangunan. Apa itu kemiskinan akibat pembangunan? Kemiskinan akibat pembangunan adalah, maaf ya, DS, bentar, ya. Kemiskinan akibat pembangunan adalah kemiskinan akibat kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada warga miskin. Contohnya nih, penggusuran. Ya, penggusuran mengakibatkan orang kehilangan rumahnya.
kehilangan akarnya, kehilangan tempat usahanya mungkin, sehingga harus pindah ke tempat baru yang dia belum kenal, kehilangan pelanggan dan sebagainya, sehingga dia jadi miskin. Ya, penggusuran adalah salah satu penyebab kemiskinan akibat pembangunan. Nah, kemudian ada kemiskinan sosial. Kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang dialami oleh perempuan biasanya, oleh anak biasanya, atau warga minoritas. Kenapa terjadi kemiskinan sosial? Karena anak perempuan dan warga minoritas biasanya tidak diberikan akses dan kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian ada kemiskinan konsekuensial. Apa itu kemiskinan konsekuensial? Kemiskinan konsekuensial adalah kemiskinan akibat kebijakan pemerintah. Misalnya pemerintah nih, Dek, memutuskan untuk fokus di pembangunan industri, sehingga pertanian terabaikan. Akibatnya apa? Akibatnya petani mungkin terpaksa menjual lahannya, lahannya dijadikan lokasi industri, petaninya awalnya punya uang, tapi karena dia tidak mampu berwirausaha, dia nggak mampu menginvestasikan uangnya, uangnya akhirnya habis, dia jadi jatuh miskin. Ya, itu kemiskinan konsekuensial akibat kebijakan pemerintah. Sampai di sini, apakah sudah dipahami, Dek? Kalau belum dipahami, ya, kalau belum dipahami boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat atau di kolom Q&A. Nah, berdasarkan jumlah penyandang, ya, ada kemiskinan massa, ada kemiskinan non massa. Yang namanya kemiskinan massa itu biasanya dialami oleh banyak orang. Ketika satu kampung miskin semua, itu kemiskinan massa. Tapi ketika di satu kampung hanya satu keluarga yang miskin, maka itu kemiskinan non massa. Gimana cara mengatasi kemiskinan massa? Harus dengan kebijakan pemerintah. Tapi kalau mengatasi kemiskinan non massa tadi, yang miskin hanya 1, 2, 3 keluarga, cara mengatasinya gimana? Dengan peningkatan keterampilan pribadi, dengan pendekatan pendampingan kewirausahaan, supaya keluarga itu bisa bangkit dari kemiskinan dengan usahanya sendiri. Ya, itu bedanya kemiskinan massa dengan kemiskinan non massa. Nah, berdasarkan penyebabnya kita mau lihat kemiskinan berdasarkan penyebabnya. Ada kemiskinan alamiah, ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan alamiah itu kemiskinan yang terjadi karena terbatasnya sumber daya alam, karena tanah yang gersang atau tandus, ya. Contohnya di Nusa Tenggara, ya, Nusa Tenggara Timur terutama, yang musim keringnya panjang, yang airnya susah didapatkan, itu warganya sebagian terjerat kemiskinan. Kemudian kemiskinan struktural, ini kemiskinan akibat kebijakan pemerintah, ya, kebijakan pemerintah yang nggak berpihak pada warga miskin, yang menyuburkan orang kaya, yang menyebabkan orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kemudian ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan akibat faktor budaya. Contohnya ya budaya suku misalnya, yang kalau menikah mas kawinnya besar, harus memberikan mas kawin kain adat misalnya, kalau upacara kematiannya harus memotong sekian hewan misalnya, ya itu bisa menyebabkan keluarga yang mengadakan upacara adat setelah upacaranya selesai malah terjerat utang dan jatuh miskin. Ya, jadi ada memang sebagian adat istiadat yang menguras uang ketika dilaksanakan sehingga orang justru bakal jadi miskin setelah melaksanakan upacara tersebut. Nah, kemudian gejala sosial berikutnya yang mau kita bahas adalah pedagang kaki lima, ya. Banyak kita temui deh di sekitar kita pedagang kaki lima, ya. Ada yang mungkin merasa senang dengan kehadiran pedagang kaki lima, ada yang mungkin merasa terganggu, ya, karena pedagang kaki lima kerap menyebabkan kesemrawutan, ya, memakan badan jalan sehingga jalannya menyempit, jadi macet jalannya, atau justru mengokupansi atau mengambil trotoar yang harusnya bisa digunakan untuk pejalan kaki, gitu.
Jadi pejalan kaki terpaksa turun ke jalan dengan resiko ketabrak kendaraan. Ya, jadi pedagang kaki lima ini memang fenomena gejala sosial yang sering kita jumpai di kota-kota besar terutama. Nah, apa sih pengertian dan karakteristik PKL ya? Yang pertama deh berskala kecil, ya. Yang namanya PKL pedagang kaki lima itu biasanya skala usahanya kecil, ya. Skala usahanya kecil, teknologinya sederhana. Biasanya dia teknologinya tidak canggih, masih banyak mengandalkan tenaga manusia, ya. Jadi skala usahanya juga ya mungkin kecil ya, modalnya tidak terlalu besar, penghasilannya, omsetnya mungkin hanya ya cukup-cukup untuk memenuhi kebutuhan hari itu, kemudian modal usaha untuk berjualan kembali besoknya. Itu PKL. Nah, yang kedua, Dek, tenaga kerja biasanya dalam pedagang kaki lima itu adalah diri sendiri ya. Jadi dia yang menyiapkan dagangannya sendiri, dia yang jualan sendiri, dia yang melayani pembeli sendiri, segalanya sendiri. Atau melibatkan anggota keluarga terdekat ya. Biasanya anaknya mungkin diajak jualan, atau pasangan suami istri yang berjualan, dan sebagainya. Kemudian pendidikannya rendah, memang biasanya pedagang kaki lima itu aktivitasnya tidak menuntut pendidikan yang tinggi, tidak menuntut keterampilan yang sulit didapatkan gitu. Ya, biasanya dipelajari secara otodidak saja sudah cukup. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, Dek ya. Kalau belum bisa dipahami, ya silakan dituliskan komentarnya, pertanyaannya di kolom Q&A atau kolom chat. Ya, nanti Kakak jawab belakangan ya, Dek ya, terakhir ya, biar semuanya terjawab. Nah, kemudian produktivitas dan penghasilan PKL biasanya lebih kecil dibandingkan sektor formal. Kenapa gitu? Kok produktivitas dan penghasilannya lebih kecil? Ya wajar. Karena skalanya kecil, ya. Teknologinya sederhana. Kalau sektor formal biasanya skalanya menengah atau besar. Kemudian teknologinya sudah canggih. Ya, contohnya pedagang gorengan dibandingkan dengan bakery, dengan toko roti, pasti kalah. Kenapa? Ya karena pedagang gorengan segala sesuatunya masih diolah dengan tangan ya, tidak dengan bantuan mesin. Satu hari mungkin dia hanya bisa menghasilkan sekian potong gorengan. Beda halnya dengan bakery, dengan toko roti besar yang sudah pakai mixer otomatis, yang sudah pakai pengulun adonan otomatis, sudah pakai oven besar ya, sekali masuk oven bisa puluhan roti misalnya, pasti produktivitasnya lebih besar sehingga penghasilannya pun lebih banyak ya. Nah, kemudian PKL tidak terlindungi. Kenapa tidak terlindungi? Karena memang di sektor usaha informal tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan kecelakaan kerja, nggak ada jaminan hari tua. Beda halnya kalau kalian kerja nanti deh misalnya di perusahaan atau di BUMN, pasti ada jaminan kesehatan ya. Kalau sakit bisa gunakan jaminan kesehatan untuk berobat. Kalau misalnya mengalami kecelakaan ketika bekerja akan dapat santunan. Ketika kamu misalnya pensiun nggak bisa lagi bekerja, ada jaminan hari tua ya. Tapi itu semua tidak dimiliki oleh PKL. PKL itu tidak terlindungi ya. Dan biasanya aktivitas PKL hanya untuk bertahan hidup. Ya, jadi yang namanya PKL dia nggak mikir deh untuk memperluas usaha. Yang namanya PKL dia nggak mikir untuk buka cabang. Kalau dia sudah buka cabang itu bukan PKL lagi namanya. Dia sudah ke usaha menengah dan ke usaha besar. Ya. Dan kalau namanya PKL itu ya tujuannya hanya untuk bertahan hidup, ya menyambung hidup, ya tukang gorengan yang berkeliling. Itu nggak mikir dia tentang meningkatkan kapasitas produksi, nggak mikir dia. Merekrut pegawai baru, nggak mikir ke situ. Tujuannya hanya untuk bertahan hidup dirinya dan keluarganya. Nah, kemudian PKL biasanya tinggalnya menyiapkan dagangannya itu di slum area, di pemukiman kumuh. Kenapa ya? Kembali ya, karena skalanya kecil tadi, tujuannya hanya bertahan hidup tadi, biasanya dia aktivitasnya tempat tinggalnya di slum area ya. Makanya sebagian orang mungkin apa ya, memilih untuk menghindari jajan di PKL
Jajan bakso misalnya karena khawatir dengan kebersihan air yang digunakan gitu ya. Mungkin kalau kita jajan bubur ayam keliling gitu, kita khawatir mangkoknya hanya dicuci dengan 2 ember air, 1 ember sabun, 1 ember air untuk membilas, itu aja yang digunakan dari pagi sampai sore. Ya, kita khawatir tentang sanitasi dan kebersihannya karena biasanya mereka ngambil air, nyiapkan bahan-bahan dagangan, itu semuanya di slum area atau pemukiman kumuh. Nah, kemudian ada 3 jenis PKLD. Yang pertama PKL menetap, ya. Ini PKL-nya menetap di lokasi tertentu. Biasanya ini udah punya pelanggan tetap, ya. Pembeli yang mendatangi, ya. Kakak pernah lihat di Instagram kayak apa ya, kayak kuliner-kuliner gitu, ada penjual bakcang ya di Bandung ya. Penjual bakcang di Bandung, dia bakcangnya ketika kita beli dia dibelah kemudian ditaruh topping di atasnya ya. Itu PKL menetap ya. Dia jualannya di situ-situ aja. Orang udah nungguin gitu. Orang udah tahu kalau mau jajan ini saya ke sini gitu. Dia nggak bergerak, nggak mobile. Kemudian ada PKL semi menetap ya. PKL semi menetap biasanya menetap di saat-saat ramai. Ini biasanya ada di tempat-tempat keramaian ini. Contohnya di sekolah ya, di depan sekolah, di depan gerbang biasanya banyak PKL semi menetap. Ketika sudah tiba waktu jam istirahat atau waktu pulang sekolah, tiba-tiba rame aja di depan sekolah, di depan gerbang. Tapi ketika nanti siswa-siswinya sudah pulang, sudah bubar, maka PKL semi menetap tadi nggak akan stay di situ, dia akan berkeliling ke tempat lain, ke sekolah lain mungkin, atau ke lokasi-lokasi di mana banyak pembeli. Kemudian ada PKL keliling, ya. PKL keliling ini dia berkeliling seharian, biasanya dengan gerobak mobile ya, dilengkapi dengan mungkin ditarik dengan kendaraan bermotor atau didorong, ya. Dia mendatangi konsumen. Dia biasanya belum punya konsumen tetap. Itu 3 jenis PKL. Sampai di sini deh, apakah sudah bisa dipahami? Kalau belum, ya boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat atau Q&A ya. Stay sampai akhir ya deh ya. Nanti kita ada beberapa announcement juga untuk kegiatan-kegiatan menarik yang bisa kalian ikuti. Nah, ini anak jalanan ya. Ini juga gejala sosial yang banyak kita jumpai di kota-kota besar ya. Kehadiran anak jalanan bisa kita jumpai di emperan toko, di perempatan jalan, dan di banyak tempat lainnya. Nah, anak jalanan bisa kita klasifikasikan di atas 3. Yang pertama, anak jalanan hidup di jalanan, anak jalanan bekerja di jalanan, dan anak yang rentan menjadi anak jalanan. Anak jalanan hidup di jalanan, itu biasanya hidupnya udah lama di jalan. Pertemuan terakhir dengan orang tua lebih dari 1 tahun lalu. Dia udah lama biasanya nggak jumpa dengan orang tuanya, udah lama tidak pulang ke rumah. Dia berada dan tinggal di jalanan, mungkin dia tidurnya di emperan toko, mungkin dia tidurnya di kolong jembatan, mungkin dia tidurnya nyewa 1 kamar kos-kosan kecil, kemudian tidur berdesak-desakan dengan banyak anak jalanan lain, ya. Dan dia tidak sekolah lagi, sudah putus sekolah. Jadi sebagian besar waktunya itu dihabiskan di jalanan. Kemudian ada anak jalanan yang bekerja di jalanan. Jadi dia masih pulang secara berkala. Kadang-kadang dia masih pulang mungkin seminggu sekali, mungkin 3-4 hari sekali masih pulang. Kadang-kadang kalau dia pulang tidur di rumah, dia hanya ada di jalanan 8 sampai 16 jam sehari. Ya, dia tinggalnya kalau nggak pulang ya bersama teman, mungkin di emperan toko tadi, di kolong jembatan, atau di kos-kosan tadi bersama teman-temannya. Kemudian ini juga biasanya sudah putus sekolah. Kemudian ada anak yang rentan menjadi anak jalanan. Ini dia setiap hari masih bertemu orang tua, masih tinggal di rumah, dan dia hanya ada di jalanan 4 sampai 6 jam sehari. Dan biasanya masih bersekolah. Tapi ketika ada keadaan guncangan, misalnya dalam keluarganya, ayahnya mungkin meninggal, sehingga si anak ini harus menjadi pencari nafkah utama, mungkin dia akan jadi anak jalanan bekerja di jalanan, atau malah jadi anak jalanan hidup di jalanan. Ya, jadi ini dia rentan dia.
karena orang tuanya biasanya miskin, sekolah pun susah mungkin, ya, sehingga sangat rentan menjadi anak jalanan bekerja di jalanan atau anak jalanan hidup di jalanan. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami deh ya. Kalau belum, Kakak tunggu pertanyaannya di kolom chat atau Q&A. Nah, kemudian ada beberapa tahap ya yang mengarah pada kehidupan di jalanan ya. Ada beberapa tahap ketika seorang anak itu akhirnya memutuskan menjadi anak jalanan. Tahap yang pertama itu namanya tahap pengetahuan hingga ketertarikan. Pada tahap pengetahuan hingga ketertarikan, anak ini pertama-tama dia mulai kenal ya. Biasanya anak dari keluarga miskin, dia mulai kenal kehidupan di jalanan. Loh, enak ya di jalan ya. Hidup bebas. Enak ya di jalanan ya. Saya nyanyi-nyanyi sepotong, dapat uang. Saya nyemir satu sepatu, dapat uang. Saya berjualan ini, dapat uang. Kayaknya gampang ya nyari uang. Nah, kemudian di tahap 2, tahap ketertarikan hingga keinginan, ya, rasa tertarik anak tadi itu difasilitasi. Difasilitasi oleh apa? Didorong oleh apa? Didorong oleh kondisi keluarga mungkin yang miskin. Mungkin ayahnya sakit-sakitan, ibunya nggak kerja, atau orang tuanya nggak ada lagi, atau adiknya putus sekolah dan sebagainya. Dia akhirnya ingin jadi anak jalanan. Ya, dari tertarik jadi ingin karena ada fasilitasi, ada dorongan tadi. Kemudian tahap 3 pelaksanaan. Dia akhirnya turun ke jalanan. Tapi mula-mula dia masih jadi anak yang bekerja di jalanan. Ya, anak yang bekerja di jalanan. Semakin hari ya dia semakin nyaman dengan kehidupan di jalanan. Ya, semakin nyaman hidup tanpa aturan, semakin nyaman hidup bebas, semakin nyaman bisa nyari uang sendiri. Akhirnya dia jadi anak jalanan di jalanan. Dia sudah memasuki kehidupan jalanan yang sesungguhnya dia udah hampir-hampir nggak pernah pulang ke rumah lagi. Dia udah merasa nggak terikat dengan keluarganya. Dia sudah merasa betul-betul nyaman dengan circle-nya, dengan lingkungan kehidupan di jalan. Nah, di tahap kelima, ya, ketika anak semakin jauh menyelami kehidupan di jalanan, dia bisa terjerumus melakukan hal-hal yang negatif. Karena kehidupan jalanan itu negatif. Ya, di jalan ada penyalahgunaan narkoba. Ya, di jalan ada kebiasaan ngelem. Di jalan ada kebiasaan bergaul bebas. Ya. Jadi hubungan seksual pranikah itu sangat jamak, sangat lazim ditemui di kalangan anak jalanan. Ya, ketika dihadapkan pada situasi-situasi tersebut, anak jalanan bisa saja terjerumus lebih jauh melakukan kegiatan-kegiatan negatif, atau dia memilih untuk meninggalkan jalanan dan kembali ke kehidupan wajar. Tapi kalau mau kembali ke kehidupan wajar, harus ada bantuan, harus ada dukungan dari pihak lain biasanya. Ya, mungkin ada keluarga lain ya, selain keluarga intinya yang mengangkat dia dari kehidupan di jalanan, yang mau menyekolahkan dia kembali, yang mau membimbing dia supaya kembali ke kehidupan sewajarnya. Itu dia tahapan seorang anak menjadi anak jalanan. Kalau ada yang belum dipahami, Dek, silakan ya, bisa dituliskan pertanyaan atau komentarnya di kolom chat atau kolom Q&A. Nah, untuk ice breaking-nya supaya jangan terlalu stres ya, mikirin tentang gejala sosial di masyarakat, boleh nih diperhatikan gambarnya, kemudian Kakak tunggu jawabannya di kolom chat ya. Kira-kira beda gambar kiri dan kanan itu di mana saja ya? Perbedaannya ada 5 deh. Silakan, siapa yang bisa sebutkan 5 perbedaan gambar kiri dan kanan. Ini for fun aja deh ya. Di awannya ya, dari LC. Bener nih awannya ya. Di mana lagi nih awannya? Yang kiri ada 3, yang kanan ada 2 ya. Ini siapa nih? Bentar ya. Yang mana lagi ya? Di bunganya. Bunganya kenapa nih bunganya ya? Bunganya. Bener nggak ya?
Oh bener nih bunganya di kelopak bunga yang sebelah kanan ya, yang satu ungu, yang satu pink. Wah keren nih Raka Firja. Ya, kemudian iya bunganya julid bener di cake-nya ya, di cupcake-nya benar nih. Di cupcake yang kiri ada apa tuh yang warna pink ya? Kalau di cupcake kanan tidak ada. Keren. Berarti ada dua perbedaan lagi nih yang belum dapat nih. Ayo silakan deh, dua perbedaan lagi. Di bunga udah, cake udah, di pot. Di pot. Pot yang mana ya? Di pot kayaknya enggak deh, Dek. Di gordennya. Di gordennya iya benar ya. Di gorden kiri dan kanan beda. Bedanya di mana ya? Di lipatan gordennya ya. Yang kanan lipatan gordennya lurus, yang kiri lipatan gordennya membentuk apa ya? Membentuk segitiga dia. Kemudian di mana lagi bedanya? Satu lagi nih. Di orangnya ada bedanya nggak ya? Di anak perempuan itu ada bedanya nggak ya? Di anak perempuannya ada bedanya nggak ya? Kita lihat ya di kolom chat ya. Di rambut anak perempuannya, di rambutnya iya, di rambutnya yang terurai ya, yang di gambar kiri rambut yang terurainya ada dua, yang kiri ada satu, yang kanan ada dua. Oke nih, keren-keren nih. Terima kasih adik-adik atas jawabannya. Kita lanjut ya ke yang paling penting nih ya, yang jadi judul live class kita hari ini, kenakalan remaja. Ya, tawuran ya itu kenakalan remaja yang paling sering terjadi ya, terutama di kota-kota besar. Sekarang tawuran semakin mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kalau dulu tawuran belum pakai senjata tajam ya. Dulu tujuannya hanya membuktikan kekuatan keunggulan, tapi nggak bermaksud membunuh. Sekarang kok kayaknya tawuran sudah maksudnya untuk membunuh atau ya melukai orang gitu. Jadi agak serem juga sih. Nah, apa sih pengertian kenakalan remaja? Kita lihat nih satu persatu nih. Kenakalan remaja biasanya ya dilakukan oleh remaja ya, kalau yang melakukan bapak-bapak namanya kenakalan bapak-bapak. Ya, kenakalan remaja biasanya pelakunya usianya di bawah 22 tahun. Nah, kemudian kenakalan remaja biasanya terjadi akibat ketidakstabilan. Apa sih maksudnya ketidakstabilannya, Dek? Ketidakstabilan itu biasanya terjadi memang di usia remaja. Makanya usia remaja disebut sebagai usia storm and stress ya. Usia di mana dalam kehidupan kita banyak badai dan banyak tekanan. Kita sedang dalam fase pencarian identitas. Saya ini siapa sih? Saya ini gimana ya supaya diakui orang? Saya ini gimana ya supaya berbeda? Saya ini gimana ya supaya dikenal? Kita berusaha mencari jawaban atas itu semua, kadangkala dengan melakukan penakalan. Menunjukkan saya ada, menunjukkan saya hebat, ingin diakui dengan melakukan kenakalan. Ya. Kemudian yang namanya kenakalan remaja itu asosial. Apa itu asosial? Asosial adalah bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan. Kemudian kenakalan remaja itu biasanya adalah tindakan yang pengacau, ya, dilakukan oleh orang-orang yang berniat, bermaksud mengadakan kekacauan. Apa sih kekacauan itu? Kekacauan adalah situasi yang tidak menentu, ya. Dia ingin situasi jadi tidak menentu sehingga dia bisa dianggap sebagai orang yang hebat, yang apa ya, yang mungkin ketika dia mengacau, dia akhirnya berusaha untuk memperbaiki keadaan sehingga dianggap sebagai pahlawan, bisa juga sih ya. Kemudian kenakalan remaja itu biasanya dilakukan oleh peneror ya, orang-orang yang gemar menimbulkan ketakutan ya, dia merasa senang kalau orang lain takut sama dia, merasa senang kalau ditakuti ya, merasa senang kalau ketika dia datang orang lain langsung minggir ya, orang lain langsung takut gitu, langsung lari gitu, dia senang. Kemudian kenakalan remaja itu biasanya adalah perilaku kriminal ya. Kadang-kadang dia menjurus pada kriminalitas ya, kejahatan, dan kalau tidak ditanggulangi, tidak diantisipasi oleh orang tua, oleh keluarga, oleh sekolah dan aparat penegak hukum, dia bisa berujung pada keganasan ya. Keganasan yang mengancam jiwa,
baik jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain, atau merusak harta benda. Itu keganasan ya. Nah, apa sih Dek penyebab kenakalan remaja? Yang pertama, pendidikan yang membebani tak memerdekakan ya, pendidikan yang membebani dan tidak memerdekakan. Mungkin pelaku kenakalan remaja itu merasa stres, tertekan karena di sekolah dia merasa dibatasi, merasa di penjara ya, sekolahnya seperti memenjarakan gitu, membebani dengan sangat banyak tugas, dengan ujian-ujian yang sulit, sehingga dia merasa nggak menemukan kemerdekaannya. Dia mencari penyaluran, channeling ketekanannya dengan melakukan kenakalan. Kemudian ada ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pokok dengan keinginannya. Ini biasanya pelaku kenakalan remaja melakukan tindakannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Beda ya, Dek. Ingin dengan butuh tuh beda ya. Kalau kamu tahu tentang PSK ya, pekerja seks komersial remaja, itu biasanya dia melakukan aktivitas prostitusi bukan karena kebutuhan, kebutuhannya cukup, tapi karena keinginannya nggak terkendali. Dia pingin punya barang-barang bermerek, pingin punya iPhone terbaru dan sebagainya, sehingga akhirnya melakukan aktivitas prostitusi online. Kemudian lemahnya kontrol diri ya, dia tidak bisa mengontrol keinginannya, nggak bisa mengendalikan dirinya, sehingga pilihan-pilihan yang diambilnya buruk. Pilihan-pilihan yang diambilnya buruk, sehingga bisa terjerumus melakukan kenakalan remaja. Nah, kemudian tidak ada hobi yang sehat. Biasanya pelaku kenakalan remaja nggak punya hobi yang sehat. Kalau dia punya hobi yang sehat, seperti olahraga, ya pasti energi dia akan terkuras ke situ, sehingga menghindari perilaku kenakalan. Kemudian kurangnya rasa cinta dari orang tua dan lingkungan. Ya, orang tuanya mungkin sibuk kerja sepanjang hari, lingkungannya nggak peduli, ya. Akibatnya anak merasa tidak terikat dengan orang tua, tidak terikat dengan keluarga, dia nggak ngerasa sungkan merusak nama baik keluarga, nggak merasa malu kalau mengecewakan orang tua, sehingga akhirnya dia terjerumus melakukan kenakalan. Menurunnya wibawa dari orang tua, guru, dan pemerintah ya. Jadi orang tua biasanya juga bisa berkurang wibawanya kalau ada ketidaksesuaian antara perkataan dengan perbuatan ya. Orang tua ngelarang ngerokok tapi orang tua ngerokok. Ya, orang tua ngelarang mencuri tapi korupsi. Ya, akibatnya wibawa orang tua menurun, anak nggak takut lagi sama orang tua, anak mungkin terjerumus melakukan tindak-tindak kenakalan. Kurangnya sarana penyaluran waktu senggang ya. Jadi anak punya banyak waktu senggang tapi nggak punya hobi yang sehat tadi, nggak punya hobi yang positif tadi, sehingga mungkin dia terjerumus melakukan kenakalan. Kalau waktu senggang banyak, tapi kamu punya hobi yang positif, misalnya kamu hobinya masak nih, mungkin waktu luangmu bisa kamu manfaatkan untuk hobimu tadi, masak tadi, mungkin bisa berwirausaha, buka usaha kuliner dan sebagainya, sehingga akan jauh dari kenakalan ya. Itu dia. Dan terbatasnya pemahaman nilai agama ya. Biasanya ini terjadi karena orang tua nggak punya waktu untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya, sehingga pemahaman anak terhadap mana yang dosa, mana yang berpahala itu kabur ya, sehingga dia akan terjerumus melakukan kenakalan. Nah, sebelum kakak lihat nih pertanyaan dan komentar kalian di kolom chat maupun kolom Q&A, kakak akan ajak kalian deh untuk mencoba menjawab nih contoh soal. Ada 2 contoh soal. Yang pertama, kita baca sama-sama ya. Ani dibesarkan dalam keluarga yang kurang baik dalam memberikan pendidikan moral dan agama. Hal ini mengakibatkan ia lebih banyak mencari perhatian di luar rumah dan terlibat penggunaan obat-obatan terlarang hingga menjadi pengedar. Dari kasus tersebut, penyebab dari tindak kenakalannya adalah yang A. Coba dijawab ya, Dek ya. Silakan nih. Apa nih pendapat Adik nih? Jawabannya yang mana ya? Kira-kira yang tepat ya? Apakah yang A, peniruan gaya hidup modern? Ada nggak ya peniruan gaya hidup modern di situ ya?
Yang B, ikatan sosial yang berlainan. Ikatan sosial yang berlainan itu maksudnya, Dek, dia harus memilih gitu antara loyal sama kelompok A atau loyal sama kelompok B. Tahu loyal ya, Dek, ya? Setia gitu. Itu biasa terjadi ketika kita harus milih mau setia sama keluarga atau setia sama teman gitu. Ya, jadi itu maksudnya ikatan sosial yang berlainan. Cocok nggak dengan soal ini? Kemudian mengalami gangguan mental. Apakah Ani mengalami gangguan mental? Nggak tahu ya. Kemudian pemahaman moral yang salah. Pemahaman moral yang salah benar nggak ya? Atau kurangnya rasa cinta orang tua lingkungan. Yang mana yang benar ya? Kita lihat yuk kolom chatnya. Banyak yang jawabnya, ada yang jawab E, ada yang jawab D, ada yang jawab, kebanyakan jawabannya E ya. Ada sih yang jawab C, Ahmad Yusro jawabannya C, tapi kayaknya kebanyakan sih jawabannya E. Apakah E jawaban yang benar? Ya, kita lihat jawabannya deh ya. Iya, benar sekali jawabannya E ya. Orang tuanya tadi dia kurang mampu menanamkan nilai dan norma. Si Ani tadi nggak memiliki pedoman yang tepat dalam berperilaku. Orang tuanya nggak memberikan cukup kasih sayang sehingga Ani nggak ngerasa terikat dengan keluarganya, deh. Kalau kita ngerasa terikat dengan keluarga, kita ngerasa bagian dari keluarga. Kalau melakukan kenakalan itu, jangankan melakukan kenakalan, deh, mengecewakan sedikit saja, nilai jelek saja, itu akan merasa bersalah luar biasa. Itu kalau rasa keterikatan kita tinggi. Itu namanya rasa afiliasi ya. Ketika rasa keterikatan atau afiliasi kita tinggi, ketika kita mengecewakan sedikit aja, rasanya luar biasa bersalah. Ya, kenapa anak di Jepang kalau nilainya jelek bunuh diri? Ya karena rasa keterikatan sama orang tuanya itu luar biasa. Dia ngerasa nilai jelek itu udah mengecewakan orang tuanya secara luar biasa. Ya, sehingga dia memilih bunuh diri. Bukan berarti bunuh diri itu benar, enggak sih. Kakak kan hanya bicara tentang keterikatan atau afiliasinya. Nah, kenapa bisa afiliasinya tinggi, keterikatannya tinggi? Ya karena orang tuanya mendedikasikan hidup untuk anaknya gitu. Cinta kasih sayangnya luar biasa untuk anaknya. Perhatiannya luar biasa untuk anaknya. Pendampingannya luar biasa untuk anaknya. Itu bisa menyebabkan keterikatan yang tinggi. Dalam kasus Ani tadi, keterikatannya rendah karena orang tuanya kurang mampu menentukan nilai dan norma serta tidak cukup memberikan kasih sayang kepada si Ani. Maka jawabannya adalah E. Ya. Nah, kita lihat soal kedua ya. Yuk kita baca bersama-sama. Tidak jauh dari perumahan mewah, biasanya terdapat warga yang tinggal di pemukiman kumuh. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan sosial. Kedua kelompok hidup terpisah karena tidak setara di berbagai bidang kehidupan, sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial hingga konflik. Upaya yang dapat ditempuh untuk menciptakan harmoni sosial adalah, harmoni sosial itu apa sih, Kak? Harmoni sosial itu adalah keteraturan, keadaan yang damai. Gimana caranya menciptakan keadaan yang damai dalam kondisi ketika ada kesenjangan sosial? Gimana caranya supaya kesenjangan sosial tidak menimbulkan kenakalan, tidak menimbulkan kriminalitas, nggak menimbulkan konflik? Ya, apakah A, masyarakat kaya dan miskin harus sama nih, haknya sama, kewajibannya sama? Yang B, jangan ada pagar, ya, jangan ada pagar yang bisa membatasi tempat hunian kedua kelompok masyarakat. Yang C, akses sosial ekonominya harus disamakan antara masyarakat atas dengan masyarakat bawah. Bentar ya, ya. Yang D, melibatkan masyarakat bawah tersebut bekerja atau membangun usaha dengan masyarakat atas. Yang E, kalangan kaya batasi dong usaha atau bisnisnya supaya jangan jadi kaya kali, gitu. Jangan terlalu cepat bertumbuh ekonominya. Kira-kira jawabannya yang mana nih, Dek? Silakan kakak baca kolom chatnya ya. Ada yang jawab A, D, ada yang jawab E. Ya, yang mana ya jawabannya ya? Melibatkan masyarakat bekerja atau membangun usaha dengan masyarakat atas. Itu kata si Cinta Aidila. Ada yang jawab D juga.
Tesalonika, ada yang jawab A. Kira-kira hak dan kewajiban bisa disamakan nggak, Dek? Antara yang kaya dengan yang miskin. Susah ya. Ada yang jawab B. Nah, kita lihat ya, jawabannya yang mana ya kira-kira ya. Jawabannya yang C, Dek. Bagi yang jawab C, keren. Ya, keren. Bagi yang jawab C, keren. Ya. Harmoni sosial adalah mengusahakan gimana caranya supaya bisa hidup berdampingan, dia damai, nggak ada kenakalan, nggak ada kriminalitas. Caranya gimana? Caranya akses sosial ekonominya, Dek, yang disamakan. Sehingga baik warga miskin, baik warga kaya, sama-sama punya kesempatan berusaha, sama-sama punya kesempatan untuk sejahtera, sama-sama punya kesempatan untuk mencari nafkah dan sebagainya. Ya, sehingga ketimpangan sosial itu nggak akan menyebabkan kecemburuan dan masalah-masalah sosial lainnya. Maka jawabannya adalah C. Oke. Nah, silakan Dek ketik pertanyaannya di kolom Q&A. Kakak akan menjawab pertanyaan terpilih di sesi Q&A. Nah, tadi juga sepertinya sudah ada beberapa ya yang bertanya melalui kolom chat. Sebelum kakak melihat kolom Q&A, kakak akan jawab dulu yang di kolom chat ya, Dek ya. Dari Cinta ya, Cinta Aidila 02, Kak, yang bagian gejala sosial boleh diulang nggak? Yang mana nih, Dek, yang mau diulang dari gejala sosial? Bagian mana yang kurang dipahami? Kakak tunggu nih Cinta ya. Kalau Cinta yang mana sih dari bagian gejala sosial yang perlu diulang, yang kurang jelas? Silakan nih Cinta. Sambil menunggu tanggapan Cinta, kita ke Tesalonika. Ya, kenapa gejala sosial nggak bisa diprediksi? Karena kehidupan masyarakat kita sangat dinamis, deh. Ya, kehidupan masyarakat kita terus berubah. Kehidupan masyarakat kita sulit kita prediksi arah perkembangannya. Ya, teknologi yang kita ciptakan sendiri itu sulit kita prediksi. Oh ya, Cinta kakak udah baca ya. Tapi kita ke Tesa tadi dulu ya. Ya, perkembangan teknologi yang kita ciptakan sendiri itu sulit kita prediksi dampak-dampaknya gitu, sehingga ya gejala sosial apa yang akan timbul itu sulit kita perkirakan ya. Kalaupun kita bisa memperkirakan, tidak akan sepenuhnya tepat perkiraannya. Itu sih ya maksudnya, alasannya kenapa gejala sosial nggak bisa diprediksi. Kalau Cinta, gejala sosial bukan masalah sosial gini deh. Gejala sosial itu adalah yang seperti kakak sampaikan tadi. Gejala sosial adalah sesuatu yang lagi happening, lagi digemari, ya. Kesibukan apa ya? War atau persaingan orang untuk beli tiket Coldplay itu juga gejala sosial, deh. Tapi itu bukan masalah sosial. Itu bisa berkembang jadi masalah sosial kalau gimana? Kalau orang pakai pinjol untuk beli tiket Coldplay, ya, sehingga dia terpaksa bayar bunga yang besar, dia terpaksa menjual barang-barang mungkin, atau malah melakukan tindak kriminalitas untuk membayar pinjol. Dia bisa berkembang jadi masalah sosial. Tapi kalau gejala sosialnya sendiri, itu biasanya bukan masalah ya. Kalau gejala sosial itu biasanya sesuatu yang lagi happening, lagi digemari, lagi banyak dibicarakan, lagi apa ya, lagi menarik perhatian masyarakat, ya, tapi dia tidak meresahkan. Bedanya gejala dengan masalah, gejala tidak meresahkan, masalah meresahkan. Ya, itu sih kalau dari kakak untuk menjawab pertanyaan Cinta ya. Dari Julius ya, Kak, aku mau nanya, kan tadi anak jalanan itu kalau udah sampai tahap kelima, mau kembali ke kehidupan wajar, kan pasti mereka walaupun dikasih proses seperti pendidikan, dibina, dididik, dan lain-lain, pasti suatu saat akan teringat atau terjerumus kembali, mungkin karena lingkungan sosialnya. Nah, kalau mereka benar-benar terjerumus, harus bagaimana, Kak? Apakah harus pindah lingkungan sosial? Ngelihat kasusnya dulu ya, Dek ya. Kalau ketika dia jadi anak jalanan, dia udah sempat menyalahgunakan narkoba, mungkin dia harus
dicerabut dari lingkungan sosialnya. Karena walaupun dia sudah dididik, walaupun sudah direhabilitasi, walaupun dia sudah kembali ke keluarganya, mungkin dia rentan untuk kembali ke lingkungan sosial jalanan ya. Mungkin dia harus dipindahkan sih sebaiknya supaya dia tidak kembali ke kehidupan jalanan. Tergantung deh, ketika dia jadi anak jalanan sudah ngapain aja gitu. Sudah apa saja yang dia lakukan. Kalau masih ngamen-ngamen biasa sih, masih ngamen biasa, mungkin masih nyemir sepatu biasa ya, masih melakukan aktivitas yang tidak negatif, tidak perlu dia dicabut dari lingkungan sosial ya. Tapi kalau dia sudah melakukan penyimpangan, sudah melakukan hal-hal negatif, mungkin sebaiknya dilepaskan, dicabut dari lingkungan sosial. Ya. Ada lagi nih di kolom masih dari Julius ya. Gimana caranya supaya angka pekerja seks komersial turun angkanya atau bahkan tidak akan ada pekerja seks komersial? Susah ya deh ya. Karena PSK itu adalah pekerjaan tertua dalam sejarah. Kalau lihat di kitab suci ya, pekerjaan tertua dalam sejarah itu adalah PSK. Ya, PSK dan petani. Jadi PSK itu memang sulit diberantas. Selama orang masih punya keinginan, selama orang masih tidak bisa mencukupkan dengan apa yang dia punya ya, selama orang masih punya keinginan yang sulit dikendalikan ya susah sih memberantas pekerja seks komersial ya. Itu sih kalau dari kakak. Kalau di kolom Q&A kita lihat ya. Bagaimana gejala sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental individu ya? Gejala sosial yang seperti apa dulu nih, Dek? Kalau kemiskinan dia bisa mempengaruhi kesehatan mental ya, karena kemiskinan dia bisa menyebabkan orang jadi rendah diri, ya, orang jadi malas bergaul karena merasa rendah diri, orang jadi menutup diri dan sebagainya ya. Itu kalau kemiskinan. Apakah ada strategi efektif yang telah terbukti apakah ada strategi efektif yang telah terbukti dalam menangani atau mencegah gejala sosial di masyarakat? Ada deh ya. Yang pertama kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintah yang memang harus ditujukan untuk menanggulangi gejala sosial itu seperti kemiskinan. Yang kedua partisipasi dari lingkungan sosial, partisipasi dari keluarga, dari masyarakat untuk membantu menanggulangi gejala sosial. Jadi memang dibutuhkan keterlibatan pemerintah, keterlibatan masyarakat untuk menanggulangi suatu gejala sosial. Nggak bisa hanya pemerintah sendiri, nggak bisa hanya masyarakat sendiri, tapi harus bersama-sama. Nah, kemudian apakah peran agen sosialisasi dalam menguatkan apakah peran agen sosialisasi dalam menguatkan atau mengurangi gejala sosial? Ya, kalau kenakalan remaja tadi, peran agen sosialisasi sekolah ya, sekolah kalau mengatasi kenakalan remaja, dia bisa berperan untuk memberikan pendidikan karakter ya, jangan membebani dengan tugas berlebihan, jangan membebani dengan ujian-ujian yang luar biasa sulit, tapi memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berkreasi dan berinovasi itu bisa ya untuk mengurangi gejala sosial kenakalan remaja. Tapi yang paling penting sih Dek gini Dek, nggak ada satu solusi yang mujarab untuk semua gejala sosial tuh nggak ada. Dia bukan seperti satu obat bisa digunakan untuk mengatasi semua gejala sosial di masyarakat enggak. Ya. Dia gejala sosialnya harus dilihat dulu penyebabnya apa. Karena penyebab kemiskinan itu pun juga nggak cuma satu gitu deh. Ya. Kalau penyebab kemiskinan karena terbatasnya lapangan kerja, ya buka lapangan kerja. Kalau penyebab kemiskinan karena rendahnya keterampilan, lakukan pelatihan. Kalau penyebab kemiskinannya karena malas bekerja, ya lakukan pendekatan konseling psikologis. Kenapa ada rasa malas? Gitu. Mungkin dia malas karena sering gagal dan sebagainya.
Jadi memang kita harus lihat dulu penyebabnya apa, baru bisa merumuskan strategi yang sesuai untuk menanggulangi gejala sosialnya. Gitu ya, Dea. Bagian sebelum pertanyaan boleh diulang nggak, Kak? Yang bagian sebelum pertanyaan yang mana ya? Di bagian mananya kira-kira ya, Dek? Nanti bisa disampaikan bagian mananya, Dek, ya, spesifik ya, biar bisa kita ulangi ya. Kak, gimana kalau lingkungan nggak mendukung untuk berkembang? Kayak kelas saya isinya tukang nyontek sama berandalan semua. Kontrol diri sih itu deh yang penting ya. Kamu harus punya kontrol diri. Kamu harus tahu tujuan hidupmu itu apa sih. Kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, saya harus berhasil di lingkungan seperti apapun kamu akan temukan apa ya? Temukan keteguhan hati, bisa menemukan kekuatan tekad untuk berhasil gitu. Tapi kalau kamu nggak punya kontrol diri, nggak punya tujuan hidup yang jelas, ketika itulah kamu akan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Tapi kalau kamu punya kontrol diri yang kuat, punya tujuan hidup yang jelas, mudah-mudahan nggak mudah terpengaruh sama lingkunganmu yang negatif. Itu sih deh untuk anonymous attendee ya. Kemudian, pergaulan bebas ya deh, nanti kita bahas ya. Bagaimana peran individu dalam memperkuat atau meredam gejala sosial? Hampir sama kayak ini Raka Firja, bukan apa ya? Raka Firja, peran individu dalam meredam gejala sosial pergaulan bebas gitu ya. Yang pertama ya bisa kita memperkuat apa ya? Memperkuat pemahaman agama ya. Pergaulan bebas itu perbuatan yang dosa itu kan kontrol diri juga bagian dari pengendalian diri. Kemudian kita perlu pahami juga bahwa ya pergaulan bebas itu konsekuensinya ada. Bisa kehamilan yang tidak diinginkan, bisa penyakit menular seksual gitu. Jadi kita harus pahami dampak-dampaknya gitu. Kalau kita sudah paham dampaknya, otomatis kita nggak akan lakukan gitu. Ya, makanya kakak setuju pendidikan seks itu diberikan di sekolah. Kenapa? Karena orang yang sudah tahu konsekuensi seks bebas itu akan menghindari. Tapi orang yang nggak paham seks itu apa, seks bebas itu konsekuensinya apa, justru akan coba-coba. Ya, makanya pendidikan seks itu perlu diberikan di sekolah, diberikan di dalam keluarga. Itu sih kalau kakak. Ini memberitahu hal apa ya, Firja ya? Memberitahu tentang pergaulan bebas gitu. Atau memberitahu apa ya? Karena tentang kenakalan remaja ya. Mungkin pertanyaan Firja ini yang terakhir ya, Dek ya, karena waktunya juga sudah hampir habis ya. Gimana kita memberitahu tentang kenakalan remaja ke teman tanpa menghakimi ya? Dengarkan sih gitu sih, Dek ya. Kalau kakak sih supaya kita bisa ngasih tahu tanpa kesannya ngejudge adalah dengan mendengarkan. Coba dengarkan dulu alasan dia melakukan kenakalan apa. Jangan kita ngelihat dia melakukan kenakalan, kita langsung ngejudge dia negatif. Langsung ngejudge dia pengacau, peneror, kriminal, dan sebagainya. Ganas ya. Tapi coba pahami dulu, coba ajak duduk bersama. Kenapa sih gitu? Kenapa sih melakukan kenakalan gitu? Coba pahami dulu. Karena teman posisinya bukan menggurui, tapi jadi pendengar yang baik. Jadi coba luangkan waktu untuk jadi pendengar yang baik untuk teman-temanmu yang melakukan kenakalan ya. Mudah-mudahan kamu bisa paham penyebab kenakalannya. Syukur-syukur kamu bisa membantu, syukur-syukur kamu bisa bantu nyarikan solusi, bisa support dia sehingga dia bisa keluar dari tindak kenakalannya dan tidak melakukan kenakalan lagi. Gitu sih, Dek. Ya. Mohon maaf Adik-adik untuk yang pertanyaannya belum sempat dijawab ya. Kita bisa sambung lagi di live kelas sosiologi berikutnya ya. Atau mungkin nanti Adik bisa tanyakan ke kakak-kakak tutor di
as tutornya ya. Nah, yuk bagi adik-adik yang kelas 12 nih yang beruntung ya, selamat ya yang sudah lolos SNBP. Yuk bagikan cerita lolos SNBP versi kamu ya. Nah, cara bagikan ceritanya gimana? Bisa lihat di kolom chat nih, kakak admin live class-nya sudah share link. Kamu klik linknya, kemudian isi ceritanya di situ. Hadiahnya luar biasa menarik. Ada e-wallet 100.000 untuk 3 orang pemenang dan merchandise eksklusif dari Flipper. Ya, jadi bagi kamu yang kelas 12, selamat kalau udah lulus SNBP, selamat memasuki dunia perkuliahan, dan bagikan ceritamu dek supaya bisa menginspirasi adik-adik yang kelas 11 dan kelas 10 supaya juga bisa lulus SNBP seperti kamu. Ya. Nah, jangan lewatkan juga dek live class online coaching ya, serba-serbi live as mahasiswa. Wah, congrats nih ya yang sudah jadi mahasiswa. Kehidupan di dunia perkuliahan jauh berbeda dek dengan dunia sekolah. Ya, dunia perkuliahan adalah dunia yang baru, penuh tantangan. Supaya kamu paham, supaya kamu bisa menyiasati, bisa sukses di perkuliahan, ikutin nih live class online coachingnya. Dalam live class online coaching ini, kamu akan diajak untuk memahami istilah-istilah penting dunia perkuliahan, kemudian memahami rangkaian kegiatan perkuliahan dari awal hingga akhir, dan kamu juga akan dapat tips menjalani perkuliahan dengan smart. Oke adik-adik, sampai di sini live class kita hari ini di mata pelajaran sosiologi. Mohon maaf dek atas kendala-kendala yang kakak alami ya, agak sedikit sering minum karena lagi batuk ya. Semoga adik-adik bisa paham materinya, semoga bisa membantu pembelajaran di sekolah tentang gejala sosial. Gejala sosial itu akan kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11 di kurikulum Merdeka ya. Terima kasih buat adik-adik, ada 24 partisipan yang sudah bertahan sampai di akhir live class ya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di live class selanjutnya. Terima kasih deh atas kehadirannya. Sampai jumpa di live class berikutnya.